Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Selamat sahur wa badajul arifin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususnya Fatihah untuk kesembuhan yang dalam keadaan sakit ini saudara kita, kesepuh kita yaitu Babeh Asfani, dan yang kedua ibu daripada ibundanya Ustaz Syaiful Bahri yaitu Ibu Nur Laila. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan seperti sedia kala, kita bisa berkumpul seperti biasa. Allahumma ya syafi'al amrad Al-Barakah Masyamad Soidu wa Badajul Arifin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah majelis zikir Abah 37 yang saya muliakan, alhamdulillah malam ini minggu yang ke-29, berarti hampir 30 minggu ya. Kalau 29 berarti berapa bulan? 4, 8, 12, 16 bulan. 29 bulan. 29 minggu berarti berapa bulan? 7 bulan. Alhamdulillah, coba sudah 7 bulan kita berjalan tanpa kita sadari. Luar biasa kan? 29 itu waktu yang sangat lama. Alhamdulillah kita dibisahkan oleh Allah untuk istiqomah manaqib tiap malam Jumat sudah selama 29 bulan. Mudah-mudahan kita sampai ke 40 ya. Mudah-mudahan Allah memisahkan diri kita semua untuk bisa terus manaqib selama 40 minggu. Kemarin kita menjelaskan masalah tata cara tujuan apa itu manaqib kemarin ya. Salah satunya kifaratil dosa. Salah satu manaqib itu, acara manaqib itu pertama untuk kifarat dosa, kedua untuk supaya Allah menurunkan rahmatnya, ketiga untuk menghasilkan keberkahan. Itu manaqib itu. Terus tata cara manaqibnya, aturan-aturan manaqibnya kemarin kan sudah dijelaskan juga ya. Nah sekarang saya menjelaskan masalah khotaman. Di kemarin kan ada di grup itu ya kutipan
masalah zikir khatam gitu ya. Ini maksudnya supaya bangkit himmah kita, semangat kita dalam zikir khataman. Kemarin tujuannya menerangkan masalah manakib juga sama seperti itu, supaya himmah kita, semangat kita benar-benar bertambah lagi dan tidak disia-siakan begitu saja. Karena salah satu kesenangan Abah itu paling senang adanya majlis-majlis manakib. Itu kesenangan Abah. Kalau kita mengikuti kesenangan Abah, berarti kita sama. Otomatis itulah salah satu khidmat. Mereka sudah dijelaskan pengajian barang siapa. Ini kemarin. Itulah. Barang siapa berkhidmat. Mana hasilnya khidmatuhu wajibat karomatuhu. Barang siapa yang benar khidmatnya kepada guru, wajibat karomatuhu, wajib baginya untuk mendapatkan karomah. Sampai seperti itu kata Abah, bahasanya begitu di dalam Miftahul Sudur. Barang siapa yang benar-benar yang baik khidmatnya guru mursyidnya, wajibat karomatuhu, hukumnya wajib, malah hukumnya wajib mendapatkan karomah. Sedangkan Abah sendiri paling senang dengan majlis-majlis manakib. Ternyata pas kemarin diterangkan masalah manakib kan seperti itu. Jadi manakib itu ada tata caranya, ada aturannya. Dia menang, jangan bergerak, jangan melakukan pembicaraan kecuali petugas. Belajar diam seperti pada waktu kemarin jelaskan seperti wukufnya di pada Arafah, diam, terutama maksudnya qalbu kita. Makanya diistilah dengan namanya zikir khafi, supaya timbul keberkahan, timbul rahmat, turun rahmat Allah, dan bisa menghapus dosa-dosa. Luar biasa. Dan kedua, kenapa harus melakukan seperti itu? Itulah yang namanya adab, tata krama. Karena yang datang bukan hanya kita saja secara zahir terlihat seperti ini, tapi banyak juga makhluk-makhluk Allah yang menghadiri majlis manakib. Terutama adab terhadap para aulia Allah. Kata Tuhan Syekh, barang siapa yang dibacakan manakibku, aku akan hadir di situ. Kalau Tuhan Syekh hadir, Tuhan Syekh makamnya wali, kutub itu poros. Kalau porosnya bergerak, otomatis yang lainnya juga mengikuti. Berarti setiap diadakannya manakib, Tuhan Syekh hadir, wali-wali yang lain juga ikut. Makanya bisa disebut turunnya rahmat Allah dan akan menimbulkan keberkahan tadinya. Makanya luar biasa, dan pakainya adab dipakai meski itu maksud tujuannya. Ya, aturan lainnya manakib itu mulai baca Quran, tampil, tawasul, dan dibacanya manakib. Itu rangkaiannya. Kalau untuk MC bukan acara sendiri, itu bukan masuk dalam bagian manakib. Termasuk khidmat ilmiah juga, itu bukan termasuk bagian daripada manakib. Saya bicara begini, bukan bagian daripada manakib. Jadi bahasa kalau dalam ilmu fikih sunnah, kalau kita kerjakan mendapatkan pahala,
tidak dikerjakan pun tidak berdosa. Itulah istilah daripada sunnah. Di sini saya ingin menerangkan sedikit ya tentang masalah khotamah. Mari kan ada diterangkan, kadang-kadang maaf sok malas baca, baca dan baik. Zikir khotaman atau zikir khotam. Di sini ada kata-katanya pernah mendengar langsung dari beberapa wakil talqin. Jadi tulisannya mau apa? Ada tanya. Tidak mau apa, semuanya sudah ada dalam berit khotaman, tinggal maunya. Maksudnya naon coba ya? Pernah mendengar langsung dari beberapa wakil talqin mau apa? Tidak mau apa? Semuanya sudah ada dalam berit khotaman, tinggal maunya. Jadi sepenuhnya ada semua di dalam zikir khotaman. Sesuai dulu yang pernah saya jelaskan itu, istaqilu bi zikrillah. Sibukkanlah dirimu dengan berzikir kepada Allah. Dunal mas'alati, tanpa pernah meminta apapun. Karena orang yang selalu menyibukkan dirinya zikir kepada Allah, eling kepada Allah, selalu menyebut-nyebut Allah baik melalui lisan dan qalbu kita, ya, itu tidak pernah terbesit untuk meminta apa pada sudah hilang permintaannya. Karena apa? Kalau orang yang sudah selalu sibuk berzikir kepada Allah tanpa pernah meminta apapun, justru kebalikannya, Allah akan memberikan yang terbaik untuk orang tersebut. Ayo kita ilustrasikan. Contoh, kita sesama manusia, orang tersebut model si John misalkan minta dulu, 1 kali, 2 kali, 3 kali masih senang aja. Tapi kalau berkali-kali bosan juga dong orang kita ya. Ya kan? Nah, begitu juga apalagi kita terhadap Allah. Karena kita tahu Allah itu Maha tahu, Maha melihat, Maha mendengar, dan Maha tahu apa yang tidak kita ketahui. Udah, yang penting kerja, yang penting zikir, udah laksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Dalam kitab Khazimtu al-Asrar halaman 188, khotaman sudah dikenal dan diamalkan sejak zaman Sayyiduna Ja'far Shadiq. Ini apa ya? Nanya nabi itu maksudnya Syekh Ja'far Shadiq itu dalam ahli silsilah urutan yang keberapa? Maksudnya gitu. Hah? Ke-8. Coba aku dibuktikan. Dan menurut riwayat, Syekh Ja'far Shadiq ini manusia atau orang yang paling mirip dengan Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ya Syekh Ja'far Shadiq, orang yang paling mirip dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satunya sholat sunnah yang kita kerjakan
ba'da isya itu dalam keadaan duduk melalui sumbernya yaitu dari Syekh Ja'far Shadiq. Ya, kita sholat sunnahnya duduk, tapi untuk lingkungan kita saja ya. Kalau untuk di lingkungan luar janganlah, biasa seperti ini saja. Tapi kalau untuk lingkungan kita duduk. Jadi kalau sudah banyak tanya lagi, kemarin saya menghadiri manakib di tempatnya Bapak Son Haji ya, kemarin saya lihat masih banyak orang yang sholat sunnahnya berdiri. Dulu dalam pengajian pernah saya jelaskan adab-adab dalam thariqah, salah satunya ikuti apa yang dikerjakan oleh guru mursyid. Jangan banyak nanya, jangan banyak cincong. Kalau waktunya tanya dalil, kok semua pinteran baik. Utama sudah mutlak ikutin saja udah. Buat tengenangan ya. Ya, nah, sholat sunnah itu yang dalam keadaan duduk setelah ba'da isya itulah melalui jalurnya Syekh Ja'far Shadiq, karangan kitabnya dari keterangan kitab Syekh Ja'far Shadiq. Pasti ada dasarnya. Tidak mungkin seorang mursyid tidak ada dasarnya mengerjakan sesuatu itu dengan hawa nafsunya, tidak bakal. Makom yang sering seperti makom mursyid itu tidak bakal mengikuti hawa nafsunya. Apalagi makom apa, yaitu makom kamilun jami'un, sempurna untuk semuanya. Orang sejarah sering bicara kamil mukamil, bahasanya seperti itu. Dan tentang masalah adab tadi, itulah dalam thariqah harus dipakai adab-adab dalam thariqah. Jangan suka banyak nanya. Yang kedua, setelah sholat sunnah itu, kedua kita melaksanakan qunut nazilah. Apakah pembarukan apa qunut nazilah ya? Qunut nazilah kalau Abah itu sering pakainya pada waktu sholat maghrib dan sholat subuh. Dari itu dalam keadaan sendiri, sholat sendiri, ataupun dalam keadaan sholat berjamaah. Usahakan kita pakai qunut nazilah. Karena untuk qunut nazilah itu kita mendoakan saudara-saudara kita, orang-orang muslim yang di belahan dunia manapun kita doakan. Kalau kita sudah mendoakan orang lain, otomatis kita sendiri yang akan didoakan langsung oleh para malaikat. Anulah pelit atau amal, ya, atau amal ulah pelit. Ya, diceritakan pada zaman Sayyidina Ja'far Shadiq bin Muhammad Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abu Thalib, lahir di Madinah 17 Rabiul Awal 83 Hijriah, wafat 25 Syawal 148 Hijriah. Inilah Syekh Ja'far Shadiq, cucunya cicitnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih, silsilah taqiyah sendiri. Satu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, malaikat Jibril. Yang ketiga, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, Sayyidina Ali. Yang kelima, Sayyidina Husain. Yang keenam, Ali Zainal Abidin. Yang ketujuh, Syekh Ahmad Bakir. Yang kedelapan baru Syekh Ja'far Shadiq. Hafalkan tuh ahli silsilah, ulah ngaku-ngaku berthariqah, namun ke hafal silsilah. Karena silsilah itu salah satu bukti otentik diri kita berthariqah gantikannya. Sangat nasoh, tidak bedanya kita mempunyai orang tua punya orang tua lagi seperti itu.
Imam ngaku-ngaku aing anak Soeharto, ditanya Soeharto bisa tanya berarti begitu juga kita bertoriko. Salah satunya bukti otentik kita bertoriko, kita mendawamkan zikir kalimat la ilaha illallah dengan ada silsilahnya. Itulah silsilah hafal ulah jadi hiasan doang. Terus yang kedua khotaman hafal lepas tadi kejadian maja tawasul baik kudu dula dulu ilikan buku akhirnya buka di handphone ibadah kan ya. Makanya hafal juga buat diri sendiri, bukan orang lain ya, bukan buat orang lain tapi untuk diri sendiri. Nah di sini zikir khotaman itu selain diamalkan melalui silsilah qadiriyahnya, diamalkan juga oleh Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Syekh Abu Yazid Al-Bustami ini masuk dalam silsilah Thariqah Naqsyabandiyah. Dia salah satu pemuka dalam Thariqah Naqsyabandiyah. Beliau Syekh Abu Yazid juga mengamalkan khataman. Diamalkan juga oleh Abu Hasan Al-Kharqani bin Ja'far bin Salman Al-Kharqani, lahir tahun 352 Hijriah dari Persia. Sekarang disebut negara Iran. Iran itu banyak menghasilkan ulama-ulama banyak sekali. Di daerah Andalusia, Spanyol. Zaman dahulu Islam menguasai hampir 800 tahun, tapi hilang begitu saja, tidak ketemu Islam. Itu jangan sampai seperti itu. Ulama ilmu nahwu yang menciptakan Alfiyah Ibnu Malik namanya itu, ya, itu orang Andalusia. Ada lagi yang orang Andalusia, Syekh Ibnu Arabi, itu orang Andalusia, Spanyol itu, tapi bukan Spanyol dulu, ya, Islam luar biasa. Nah, makanya padahal bercokol di situ hampir 800 tahun, tapi hilang bisa jadi mereka. Khotaman yang mereka amalkan tentu berbeda dengan khotaman TKN Suryaraya, tetapi esensinya sama. Sebagai wasilah bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikabul segala hajat dan terhindar dari segala bala. Nah, di sini masuk pentingnya wirid khotaman. Berkata Syekh Amin Al-Qurdi radhiyallahu anhu, wa huwa a'zam wa afdalu wiznan makhsusin bi turuqi naqsabandi, ya ba'da ismu dzati wa kalimatin nafi wal itsbat. Kata Syekh Al-Qurdi, khotaman itu adalah rukun yang agung dan paling utama, wirid yang istimewa atau khusus dalam Thariqah Naqsyabandiyah setelah ismu zat dan kalimat nafi isbat. Diterangkan juga dalam kitab Tadbirul Qulub halaman 520. Yaitu zikir khotaman, ya, rukun yang paling agung dan paling utama, wirid yang khusus, wirid yang istimewa dalam Thariqah Naqsyabandiyah. Setelah keutamanya nih ya, setelah ismu dzat dan kalimat nafi isbat, itu setelah kalimat la ilaha illallah. Saya masih ingat dulu almarhum Al-Baqarlah Abauji, pada waktu setiap acara haul Tuhan Syekh Abdul Qadir pasti berzikir khotaman. Dia sering bicara
Setelah zikir khotamah selesai, istighfar. Awas, jangan diamalkan, jangan ditulis, jangan direkam. Bagi orang-orang yang belum ditalkin zikir, bahasanya aing bertanggung jawab dunia akhirat. Saking luar biasanya zikir khotamah. Tapi fenomenanya di kalangan sekitar sendiri, kita yang mempunyai sohibul khotamah makna baik, kadang-kadang cuek baik. Khotamah zikir luar biasa, paling istimewa. Maaf, bukannya kita ujub-ubahkan diri, tapi memang luar biasa. Kalau Anda mau bijak meneliti zikir-zikir yang di dalam khotamah, lihat rapihnya luar biasa, kata-katanya ada semua di situ, baik kebutuhan secara zahir, kebutuhan secara rohani, semua termaktub, semua tertulis di khotamah. Makanya bahasanya dari awal itu mau apa, ngapain lagi, mau cari apa lagi, sudah semua terkumpul di dalam khotamah. Tinggal lihatnya kita aja dan kemauan kitanya. Makanya kalau bisa adakan riyadhah untuk diri sendiri. Riyadhahnya, riyadhah pertama, kita mewajibkan minimal misalkan 3 hari kita zikir khotamah, jangan sampai putus. Setelah ba'da sholat, gak usah banyak-banyak, cukup satu-satu aja. Yang penting mau merutinkan, mau membiasakan, ya itu. Jadi kita riyadhah itu bukan sebab kita Allah mengabulkan, bukan. Riyadhah itu salah satu tata cara supaya kita membiasakan diri. Kalau sudah terbiasa masuk dalam bawah alam sadar kita, sudah masuk dalam bawah alam sadar kita timbul keyakinan di dalam diri kita. Setelah kita timbul keyakinan, baru Allah mengabulkan orang yang sudah yakin. Jangan zikir khotamah, jangan tahu saja. Banyak terkenal sering mendengar orang semua membaca bismillah, cuma dirikan ya hayyu ya qayyum, itu pun salah. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Tapi karena keyakinannya sudah mendahului daripada lisannya, Allah mengabulkan dan bisa apa saja. Makanya tadi yakin, kita membiasakan mengirimkan sesuatu itu tujuannya supaya timbul keyakinan. Kalau keyakinan kita sudah timbul kepada Allah, Allah baru mengabulkan apa yang kita inginkan. Nah itulah tata cara Allah kita. Tujuannya seperti itu. Tujuannya supaya membiasakan diri. Ini bukan pengalaman baik ini sorangan. Ayo diusahakan juga. Ya. Usahakan, kenapa? Karena saking istimewanya, saking luar biasanya zikir khotamah. Ya, kalau pengen tahu, ini saya saksi. Yang padahal di Cilomok jangan sembarangan untuk zikir khotamah. Orang lain mau mencari ayam jasa zikir khotamah. Kita yang punya, kita sebagai sohibul khotamah malah dari nama ada pendek itu kayak zikir khotamah. Ya, jadi zikir khotamah itu utama setelah zikir ismuzat dan zikir nafi isbat atau zikir la ilaha illallah. Itulah keterangan dalam kitab Tanwirul Qulub halaman 500.
kutip ucapan Syekh Amin Al-Qurdi, al-qalbu al-namir al-qalbi wal muwadhabatu ala dzakri qawaid zaidi fihi wa huduril khatmi kasyi'alihi bil kibriti wal adadal qalbi nur minaz zaiti wal kibriti jami'an. Ya, kata Syekh Amin Al-Qurdi, al-qalbu, hati itu al-qandili wal muwadhabah, seperti lampu petromak. Banyak yang nggak tahu kali ya, model si Mahmud, Padli, Agung Hatam. Kalau tukang nasi goreng zaman dulu pas bawah tuh lampu petromak. Kalau zaman dulu kan pas pakai lampu petromak, yang nama apa namanya juga kayak kolor nantinya, sarung ya, sarungnya pakai spiritus kan dia mah, nyalainnya jadi kobak pakai angin. Itulah gambarannya. Hati itu seperti pertoma, lampu pertoma. Jadi menekuni zikir seperti mengisikan minyak ke dalamnya. Ya, menekuni zikir seperti mengisikan minyak ke dalamnya. Jadi kalau kita selalu continue zikir terus, seperti lampu pertama itu diisi minyak terus. Tuh gambaran hati. Makanya kemarin kan masalah zikir itu, jadi sibukkan diri ulang dengan zikir, tujuannya itu istagilu bizikrillah, ya, sibukkan diri dengan berzikir kepada Allah. Tujuannya ternyata salah satunya sama dengan berperomat. Zikir tersebut itu minyakan, namun kosong berarti diisiku zikir itu. Nah, bahan bakarnya Itu pertama. namun dalam orang ini mah itu luar biasa. Berarti lamun tidak bahan bakarnya habis, berarti hati kan. Nah, hati kita kalau sudah tidak berzikir berarti hatinya gambaran kata. Berarti luar biasa zikir dia, terutama zikir la ilaha illallah. Apalagi kemarin orang terangkan masalah ud'u, ya, syayatinahu bizikri, bebanilah setan-setan yang ada dalam dirimu dengan berzikir. Biqauli la ilaha illallah. Itu luar biasa kan? Karena zikir la ilaha illallah itu yuharriku syayatinakum minal jinni wal insi, akan membakar setan-setan yang ada dalam dirimu, dalam bangsa jin dan bangsa manusia. Nah, zikir kalimat la ilaha illallah ya sama dengan membakar setan-setan jin dan setan-setan manusia. Gue selesai zikir tapi masih begitu aja, zikir akan itu beres. Jangan nyalakan zikirnya, karena kalau zikir itu jelas mutlak. Allah bicara, Nabi Muhammad bicara. Bahkan kata Allah sendiri dalam hadis qudsi, ana jalisun man zakar. Aku duduk, aku berbarengan dengan orang-orang yang sering zikir kepada aku. Dalam hal yang lain
Kalau kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah sama dengan masuk ke dalam benteng kota Allah. Kalau sudah masuk ke dalam benteng itu ada yang masuk sana pembelaan. Allah. Sedangkan kita zikir maaf tiap hari, setiap waktu, setiap pada sholat, kelakuan masih begini, akwal kita seperti ini, berarti ada yang tidak beres. Kita yang tidak beres, zikir yang tidak beres. Kitanya bukan zikir, ada yang salah. Tolong perhatikan. Dulu saya pernah menjelaskan masalah sholat saja. Ya, kenapa banyak orang-orang kos itu bilang lapnya dari spirita kos itu bilang salah satu cara untuk menghindari dan diterimanya sholat kita, kalau dalam keadaan sholat jangan sampai bawa apa-apa, apalagi duit, ya, apalagi uang, ya, karena uang peredarannya kita tidak tahu. Apakah itu masuk pasar babi, mana pasar babi? Ya kan kita tidak tahu. Apa pernah dipegang orang pada waktu motong anjing, kita nggak pernah tahu. Makanya untuk menjaga kehati-hatian, kalau dalam keadaan sholat, Allah barang apapun yang ada dalam diri kita keluarkan. Itu untuk menjaga kehati-hatian. Takutnya uang yang di saku kita ada najisnya. Makanya jangan salah, banyak orang yang zikir tiap hari, sholat tiap hari, tapi kelakuannya masih begitu. Untuk menjaga hal-hal begitu, ayo coba mulai dari hal yang kecil aja. Bukan uang aja, handphone apapun, apalagi handphone dalam ilmu kesehatan yang paling kotor, ya, selain WC, ini paling kotor ini apa? Handphone. Karena handphone kan pegang terus. Luar biasa. Ada ya. Tuh radiasi. Selain radiasi, ternyata paling kotor menurut Supai. Paling kotor. Ya, tasbih di mana mau sholat doang. Itu tahu sendiri. Di mana aja setiap waktu kalah di makanan. Cepat ya, pertama supaya para hamil. Nah, seperti minyak dalam istilah lagu Roma, sedangkan menghadiri atau mengikuti wirid khotamah itu seperti menyalakannya dengan korek api. Kalau kita sering mengikuti berjamaah zikir khotamah, sama saja seperti kita menyalakan seperti korek. Berarti lamun tidak berjamaah atau tidak melaksanakan zikir, menghadiri majlis-majlis manaqib atau khotamah, berarti kita hanya punya petromak saja tapi tidak pernah nyala karena pemantiknya. Di sini pemantiknya itu, korek apinya itu mengikuti wirid khotamah itu seperti menyalakannya dengan korek api. Maka tidak boleh tidak bagi siapa saja yang ingin terang bercahaya hatinya, mesti ada semua komponen yang diperlukan. Luar biasanya zikir khotamah. Lima ayat disapa pohon itu berarti tidak di amal. Allah Akbar, sahaya. Lima kadang-kadang hafal tapi tidak maju sok pokok. Berarti itu jarang.
Ampun dong. Sayyidina Muhammad Rasulullah. Mampet. Jadi semua yang diperlukan sudah tersedia, tinggal kita mau melakukan atau tidak. Selanjutnya terserah Anda, karena dalam beragama la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Tapi di sini saya kurang setuju dengan kalimat ini, karena dalam bertoriko itu ada yang disebut namanya urgensi seorang musyrik terhadap muridnya. Dan kita kalau ingin meraih keberkahan dari guru musyrik kita ingin mendapatkan karomah yang dari itu, barang siapa yang benar khidmatnya, mengkhodimnya, membantunya, wajibat karomah, wajib mendapatkan karomah. Jadi sesungguhnya memutuskan diri atau sengaja berhenti, ya ingat ya, sengaja berhenti mengamalkan khotamah berarti mengakhiri perjalanan suluk si murid tersebut, walaupun zikirnya banyak. Nah, ya. Sebanyak apapun zikir kita, tapi kalau kita sudah tidak pernah membaca khotamah lagi, sama saja memutus atau mengakhiri perjalanan si murid tersebut. Ada ya. Awas Ada Gung ya. Macam. Terus dalam khotamah udah sok nambah-nambahan, ya udah ikuti apa yang ada di dalam khotamah. Apalagi dalam berdoa pas bagian ya latif. Cukup bahwa dari Muhammad sholli ala sayyidina Muhammad, ya latif ya latif ya latif. Apalagi soalnya hafal ribet dari doa. Maca doa apa ribet, babelek banyak. Kalau nggak hafal itu dibacanya sekedar dibaca saja, babelek banyak. Bebelek. Acak-acakan banyak. Ngising tuh balik. Si Agung tadi acak-acakan begini ini. Si Adam acak-acakan babelek itu latihan pertama. Makanya hafal tujuannya sia-sia. Ya latif ya latif ya maksudnya pada semua diwala nas'aluka ya khofi ya tuf ya nabi khofi itu kan khofi innaka qultawaqul haq Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyyul aziz. Allahumma inna nas'aluka ya qawiyyu ya aziz ya mu'in bi quwwatika wa izzatika ya matin an takuna lana auna wa mu'inan fi jami'il aqwali wal af'al wa jami'i ma nahnu fihi min fi'lil khairat wa anta fa'ana kulla syarri katanya syarri wa nikmati wa nistaqainaha min ghaflatina wa dzunubina. Luar biasa bagus doa itu doa bagus biasa. Paling kalau yang memahami wa tad'una kulla syai'in qadimna di istihara wa inna min ghaflatina wa dzunubina fa innaka antal ghafurur rahim. Permintaan Allah itu minta Allah dari sifat-sifat Allah itu antara pengampunan dosa-dosa orang. Fa innaka antal ghafurur rahim. Maksudnya Engkau yang Maha Pengampun dan Pengampun penyayang. Itu kan luar biasa. Ingat ya, belum itu dihafalkan headset. Jadi melaksanakan wirid khotamah sama pentingnya dengan mengamalkan zikir jahat dan khofinya, karena keduanya saling menguatkan. Jadi antara zikir la ilaha illallah, zikir Nabi sebuah zikir khofi atau tawajuh
dan zikir khotamah itu ketiganya saling menguatkan satu sama lain. Bahkan tadi dikatakan kalau kita sudah berani memutus tidak pernah berzikirkan khotamah lagi, maaf mesti dianggap murid atau terputus suruh kurang. Modiar ternyata. Karena bahaya hati-hati. Modiar, ambiar. Jadi telah menyepakati Imam Abdul Khalid Al-Ghazwani dan ahli sufi setelahnya pada jalur Naqsyabandi bawah dia. Di dalam tariqat Naqsyabandiyah ada yang dikenal namanya Imam Abdul Khalid Al-Ghazwani. Itu orang manusia yang luar biasa. Itu yang terciptanya khotamah itu menjadi malaikat, jutaan malaikat. Gara-gara dia mukul apa namanya batu keluar air itu, dari situ tercipta semua malaikat-malaikat itu dari Syekh Khalid Al-Ghazwani. Luar biasa. Jadi sesungguhnya barang siapa yang membaca khotamanku, maka ingat ya, barang siapa yang membaca khotamanku, maka dengan khotaman itu akan dikabul semua segala hajatnya, dihasilkan apa yang dimaksud, ditolak dari segala bala, diangkat derajatnya, dan akan muncul padanya keistimewaan. Kemudian setelah baca khotamah, sampaikanlah segala maksud dan mintalah segala tujuan baik, karena sesungguhnya akan dikabulkan dengan izin Allah. Tanwirul Qulub halaman 520. Nah, kemarin untuk pengajian saya pernah menjelaskan pada mula seseorang pasti akan mencintai dunianya. Yang kedua, setelah itu beranjak lagi, dia mulai berpikir lebih bijak lagi, dia akan mencintai akhiratnya. Tapi setelah sekian lama, dia berpikir lagi dengan bijaknya bahwa dia yang ketiga itu lebih pada mencintai Allahnya, karena dia meyakini akhirat pun Allah yang menciptakan. Memang awal-awal orang pasti dunia dulu, setelah itu baru condong ke akhirat. Setelah coba ke akhirat, klimaksnya atau ujung-ujungnya, endingnya pasti kita akan berpaling kepada Allah. Jadi dunia dan akhirat pun semua sama-sama ciptaannya Allah. Kita mah lebih kepada yang menciptakan keduanya. Sesuai dengan niat kita, ilahi anta maksudi walillahu ar-rahmul ini mahabbatan wa ma'li. Jadi apapun kita hanya satu, mengejar ridhonya Allah. Dan sering saya ucapkan, tujuan kita yaitu untuk ibtigha amal ghairillah. Tujuannya hanya ingin menyenangkan Allah. Makanya barang siapa orang yang selalu baik kepada seorang tersebut, tapi orang tersebut tidak merespon, bahkan dia membalas dengan air tuba, ya, bahkan dia membalas dengan air tuba kebaikannya, dia balas dengan kejahatan oleh dia. Kalau seperti itu kita masih sakit hati dengan orang seperti itu, berarti kita tujuannya untuk menyenangkan diri sendiri, bukan tujuannya untuk menyenangkan Allah. Tapi kalau seseorang itu tujuannya hanya untuk menyenangkan Allah, biarpun kebaikan kita dibalas dengan air toba oleh orang tersebut, tetap dia tidak akan sakit hati. Karena apa? Karena kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada orang lain tujuannya hanya satu, yaitu ingin ibtigha amal ghairillah, hanya semata-mata ingin menyenangkan Allah, untuk menyenangkan manusia. Kemarin orang-orang banyak yang bangkrut, yang sampai dia berantem dengan malaikat yang mempertanyakan amal dia, sedekah dia, ternyata zong semua. Wa qaddama amalan min amili wa ja'alahu wa
kubuan mansurah. Setelah dikumpulkan semua amal-amal dia, ternyata Allah menjadikan amal-amal itu seperti debu-debu berterbangan. Karena dia berbuat baik, dia bersedekah karena ada keinginan dari diri sendiri, dia memberikan sedekah atau kebaikan-kebaikan terhadap orang lain itu ternyata ada kepentingan, ada udang di balik batu, bukan untuk mengejar ridhonya Allah, bukan untuk mencintai sesama manusia, mencintai sesama makhluk, tapi lebih kepada untuk supaya orang-orang nurut sama dia, orang-orang supaya ingin mengikuti dia. Nah, orang-orang seperti itu ya kata Allah, wa ja'alahu Allah mansurah, seperti debu-debu berterbangan. Ditiup langsung galeritan. Etalah amalan-amalan anu sok hayang dibahas, sok hayang ada kebalikannya dari orang-orang yang kita baiki. Hati-hati, ya, hati-hati. Dan kedua, kalau kebaikan-kebaikan yang selalu masih kita ingat kebaikan kita terhadap orang lain, berarti cirinya bahwa kebaikan-kebaikan kita itu belum diterima oleh Allah. Kenapa? Karena masih teringat terus sama diri kita, berarti ciri ya belum diterima oleh Allah. Kalau kebaikan ciri yang diterima oleh Allah, kita tidak pernah ingat lagi, tidak pernah merasa lagi. Itu namanya ciri diterima oleh Allah. Seperti kita buang hajat pagi hari, tidak pernah kita ingat-ingat, tidak pernah perhitungan kan kalau kita buang hajat? Seperti itu. Kalau kebaikan masih kita ingat, berarti ciri bahwa kebaikan itu belum diterima oleh Allah. Di sini waktu mengamalkan hudin khatamah 12 tangungnya. Soalnya itu sesi tanya jawab ya. Pada waktu mengamalkan hudin khatamah, waktu amaliyah khatamah yang rutin dilaksanakan di lingkungan ikhwan TKNPP Suryalaya, yaitu satu, setiap hari setelah zikir harian, sholat maghrib dan setelah sholat nidafil badan. Ya, seperti yang dilaksanakan di majlis kita ini sudah sesuai, itu luar biasa. Setiap ba'da maghrib dan setelah nidafil badan ba'da isya. Yang kedua, setelah asar pada hari Senin dan Kamis. Senin dan Kamis ba'da asar itu waktu mubarakiyah, waktu yang sangat luar biasa. Hari Senin dan hari Kamis. 3, mengamalkan minimal seminggu sekali. Minimal ikut atau sendiri di rumah kita kerjakan seminggu sekali. Makanya khatamah itu disebutnya amaliyah mingguannya khatamah, amaliyah bulanannya mana? Ibadah. Luar biasa. Ya. Kadeleng kabeh. Kamu dicampur pertama. Ya. Jadi minimal seminggu sekali, awasnya jangan sampai kita diputus, suluk kita diputus sebagai murid. Ingat pertama. Sebagai keterangan berikut ini di dalam kitab Khazinatun Nasr begini, dan agar diamalkan setiap hari 1 atau 2 kali, pagi-pagi dan sore hari, atau setiap selesai melaksanakan sholat wajib yang 5 waktu. Perintahnya begitu. Boleh 5 waktu, boleh antara pagi dan sore. Di dalam thariqah Syadziliyah itu mengerjakan amaliyahnya ya pada waktu ba'da maghrib dan subuh hanya 2 kali. Kalau kita kan
dikerjakan setiap waktu. Nah, khatamannya ini yang bagus itu seperti itu. Kalau tiap hari tadi ya, pagi dan maghrib atau asar terserah. Tapi di sini sampai mulai 5 waktu sekalipun, enggak, luar biasa kan? Persyaratan lain yang harus dipenuhi dalam mengamalkan itu khataman adalah satu, telah mendapat talqin zikir terlebih dahulu dari Syekh Mursyid dalam menantang zikir tersebut. Seluruh paket amaliyah mursyid termasuk diri khataman di dalamnya sudah mendapat legalitas dari Syekh Mursyid. Saya katakan, saya garis bawahi, inilah yang jadi luar biasa keistimewaannya Surya Layak. Kalau kita sudah tetap berzikir, otomatis kita telah mendapatkan satu, punya legalitas kita ya, legalitas nih, punya SIM untuk mengamalkan khotaman, mengamalkan manakib, mengamalkan sholat sunnah, mengamalkan riyadhah yang lain paketannya itu, tinggal pelaksanaannya saja. Kalau di tempat lain beda. Kalau kita ingin mendapatkan ijazah manakib harus ijazah haji. Manakib aja harus ijazah haji, apalagi khotaman. Beda-beda. Kalau dia apa-apa satu paket, kita ditalqin zikir otomatis mendapatkan semua. Jangankan talqin zikir khofi tawajuh ya, zikir tawajuh aja khofi saja harus ditalqin lagi, dan itu memerlukan waktu sekian tahun sekian bulan, tergantung amalia si muridnya. Tidak segampang itu. Ulama istimewa benar yang sering disebutkan oleh para wakil takbir. Ulama tinggal panen, nggak harus menyediakan lahan, tidak harus mengurusi tanaman, mau apa menanam tanaman, mengurusi tanaman. Ulama tinggal panen banget, luar biasa. Di tempat lain itu setelah kita mendapatkan talqin zikir, baru tahap yang kedua, dia ingin mendapatkan zikir hobi tawajuh itu harus melalui cara-cara dan dialog sendiri, baru dia mendapatkan talqin zikir. Abang tidak, Surya Layak tidak seperti itu, satu paket. Di tempat lain seperti itu, setelah mendapatkan zikir hobi, dia ingin manakib, ijazah lagi, dan harus melakukan riyadhah lagi untuk mendapatkan legalitas sebanyak manakib. Beda. Makanya kurang terlalu enak. Jadi seperti ini hasilnya. Terlalu digenah-genah malah keenakan. Harusnya kebalikannya, lebih bersyukur lagi, berlebih giat lagi, lebih semangat lagi. Kata Allah, "Syakatu nazilakum wa kawantum ina azabi." Ditambah kemudian syukur kepada Allah. Itu malah kebalikan, saking enaknya lah. Tenang baik, gampang baik, beak meskipun. Kedua, dalam keadaan memiliki wudu. Satu, kita sudah mendapatkan talqin zikir dari Syekh Mursyid. Yang kedua, dalam keadaan memiliki wudu, ya, batal wudu belum dalam keadaan pertama. Kalau wudu lagi, setelah wudu lagi kita lanjut khotamah kembali. Ketiga, ya, di awal mengucapkan ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di awal ke situ ya. Terakhir mengucapkan ya Latif, matanya mesti dipejamkan. Terus zikir khofi terus diaktifkan bagi yang belum hafal,
boleh dibaca sambil buka mata, tapi tetap harus terus belajar menghafalkan sampai hafal di dalam kepala. Tuh anjurannya ini. Ya. Mata harus terpejam kalau dalam keadaan mata. Kolbu kita harus hidup, ya. Mulut kita berzikir, mulut kita mendapat alam masyarakat tapi hati kita harus gimana kadang-kadang utamanya sholat dianggapnya biasa. Jadi utama bagi yang sudah hafal, pejamkan mata. Kita berbangun kan, kalau mau kan enak dengan ngikutin doa. Pejamkan mata, hidupkan hati kita terus. Kita ikuti khatamah seperti itu. Kecuali bagi yang belum hafal, kita ikut berjamaah, buka dulu Jumatnya, kita lihat bukunya, kita lihat kita buku modul Jumatnya supaya cepat hafal. Ayat tadi insiden kan, ya oke itu sih. Cari pengelatan. Sayyidina Muhammad ya, jangannya dan ilahi anta maksudi pada waktu kita mau melaksanakan zikir ya latif 3 kali, ya. Hanya sebetulnya mah kalau rayu di sini mah nggak usah banyak tanya nih, sebetulnya enak. Kalau sering ikut mah tinggal mengikuti benar pasti. Ya. Jadi di sini mari kita amalkan untuk kebaikan zahir batin. Suryalaya 3765 Syahmar Sohibul Wafat Tajul Arifin. Luar biasa. Jadi ada di sini untuk memenuhi hasil maksud kita, tujuan kita, keinginan kita. Tadi saya ceritain, bermula awal sholat itu pasti akan cinta dunia. Kesemuanya dia akan mencintai akhirat. Endingnya dia pasti mencintai yang menciptakan keduanya. Nah, adapun hal yang tadi yang masalah memenuhi semua hajat kebutuhan kita, maka. Tapi kalau kita berpedoman tadi, istaghithun bizikrillah. Sibukkanlah dirimu dengan zikir kepada Allah. Tanpa pernah meminta apapun, maka itu berserah. Tapi memang diperbolehkan. Allah pun seperti itu kan, ud'u astajib lah. Astajib lakum. Tapi di satu sisi kata Allah kan tidak berdoa untuk begitu. Ud'u rabbakum wa tadarru wa khafiyah, dengan merendahkan hati kita, khafiyah dan sangat-sangat tersembunyi. Itulah hakikat doa kita. Ini Kamu tidak bisa sampai ke iman, ini selalu kumah. Pertama kita jalankan, itu sambil dihidupkan. Tadi kan kita berzikir khataman, tapi hati kita hidupkan dengan zikir khafi. Begitu juga dalam keadaan kita menghafid seperti itu ya. Wa qala Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka wa na'udzu syama'ina Allah jalla sahibul waqt dan arifin ya khairana
khairul dunya wal akhirah wa razaqna ya ma'ina kulli khair ya halim kulli khair ya dalam kulli khair wa ya ahlal khair ya ahlal khairat anna Allah anta la ilaha illallah Allahumma lakal qulu bikal qulu bikal qulu ilaikal qulu wa ta'ala qulu bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma aftah lana bi qudratil alim Allahumma aftah lana bi qudratil alim Allahumma aftah lana bi qudratil alim Rabbana aftah bainana وبينك وبين الحق من تخلقات ربنا نزلنا منزلا ورحمة خالق المنزلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى وسلم على النبي المرسلين الحمد لله رب العالمين هدانا الله وإياكم على أمركم السلام عليكم